Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube kali ini, teman-teman sekalian. eh, apa ya? Bagi teman-teman yang baru tahu channel YouTube aku ini, mungkin aku harus memperkenalkan diri. Selalu seperti itu. Perkenalkan, aku Sona. I'm Education and Literacy Enthusiast. Ya, orang yang punya ketertarikan di bidang literasi dan juga dunia pendidikan. So far aku seorang guru, kurang lebih hampir 7 tahun ini. Selanjutnya menulis juga, dimulai tahun 2021 udah menerbitkan buku. Jadi sudah 2 buku yang udah aku terbitkan sejauh ini. Ini sedang proses untuk pengerjaan buku ketiga. Ya, hopefully bisa publish segera seperti itu. Oke, selain itu aku juga mau sampaikan di video YouTube ini aku banyak membahas tentang literasi, pendidikan, dan juga membahas tentang yang namanya self reflection based on my knowledge and experience saja. Siapa tahu bermanfaat. Oke, lebih spesifik pada video kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya dunia toksik lah ya. Bagaimana kita bisa lepas dari toksik tersebut kayak gitu. Well, teman-teman, pembahasan tentang toxic ini emang udah bukan sesuatu hal yang baru gitu loh, ataupun udah lama lah ya gitu kan. Banyak orang yang udah tahu bagaimana terkait toxic environment dan seterusnya gitu. Cuma aku ingin berbagi aja, meskipun mungkin nggak yang up to date gitu lah istilahnya. Siapa tahu lagi-lagi ya bermanfaat lah untuk teman-teman yang nonton ini. Kita bahas dulu dari toxic environment. Toxic environment itu sendiri emang cukup berbahaya ya gitu loh. Tapi mungkin aku harus sedikit ngasih opini ya di awal ini, bahwasanya ya kita sebagai manusia itu nggak akan pernah bisa ngeset lingkungan yang bener-bener sepenuhnya itu positive as always, every day, every time gitu. That's impossible gitu loh. Sekuat apa sih atau sepowerful apa kita bisa meng-create environment yang selalu positif gitu loh, ya kan. Bahkan pemerintah sendiri ya ada aja gitu kan, suatu hal yang dibuat tapi nggak bisa berjalan dengan baik ataupun bahkan merugikan sebagian pihak gitu. Kecuali kalau kalian Tuhan gitu kan, dan itu nggak mungkin kan. Jangan mengaku Tuhan kalian. Jangan gitu loh, ya kan. Nah, jadi ya kita harus embrace aja gitu loh. Ya, we have to embrace the toxic environment. Cuma emang harus hati-hati gitu, nggak sepenuhnya harus di embrace terus do nothing gitu loh. Kita harus do something. Nanti kita bahas tentang hal itu. Jadi intinya adalah ya di awal ini aku mau sampaikan ya, pada dasarnya nggak mungkin juga kita bisa hidup di lingkungan yang sepenuhnya positif as always gitu loh. Kayaknya sih utopia banget sih kayak gitu, ya kan. Hello, you are living in at the moment gitu kan, in this kind of environment. So you have to realize that sometimes you have to find, and then you're gonna find that something bad happened to you gitu kan. Jadi mesti bijaksana aja sih, lebih tepatnya kayak gitu. Bahwasanya ada positif, ada negatif. Dan negatif ini emang nggak usah kita pedulikan, tapi bukan berarti kita anggap nggak ada gitu loh, tetap ada gitu. So we have to be aware. Toxic environment sendiri cukup berbahaya gitu loh. Dipandang dari toxic environment itu sendiri, ya lingkungan yang notabene nggak bisa bikin kita grow gitu, membuat kita selalu negatif gitu kan, atau ya bahkan nggak hanya secara psikologi tapi secara fisik pun juga bad gitu loh, ya kan. Banyak hal-hal yang notabene membuat kita itu nggak bisa produktif, khususnya di lingkungan kerja ataupun di lingkungan ini ya, lingkungan studi kayak gitu. Ada teman yang toksik, ya kita nggak bisa belajar cukup mendalam terkait bidang tertentu gitu, karena banyak hujatan atau enggak banyak pengaruh yang kita nggak bisa maju seperti itu. Dampaknya cukup krusial banget ya toxic environment seperti ini gitu loh. Bahwasanya secara psikologi ya bisa aja kita stres gitu loh, bahkan
depressed. At the end of the day, kalau kita nggak bisa handle itu ataupun memang menjadi korban quote in quote gitu kan, ya kita bisa kena mental breakdown atau bahkan sampai bunuh diri kayak gitu loh. Ya karena sering dibully, misalnya ada kasus gitu kan, anak SD beberapa waktu yang lalu itu dibully temannya dan memutuskan untuk bunuh diri gitu loh. Ya hal itu cukup gimana ya, meresahkan gitu loh, dan cukup bikin pening kepala sih sebenarnya di usia beliau, di usia produktif bahkan ya melakukan tindak bunuh diri kayak gitu, menghabisi nyawanya sendiri. Padahal ya opportunity masih terbuka lebar gitu loh ya kan di masa depan, tapi dia gara-gara depressed, dibully dan seterusnya, ya alhasil melakukan hal demikian. Cukup disayangkan. Jadi ini nggak hanya jadi PR si korban ya, tapi kita semua ya yang aware di situ. Aku harap teman-teman juga aware terkait toxic environment ini gitu loh. Soal fisik adalah dampaknya ya kita bisa sakit-sakitan gitu loh. Mungkin awalnya demam, muntah-muntah gitu kan. Alhasil bisa ke organ-organ jauh lebih mendalam ya gitu. Kita sakit fisiknya jauh lebih parah, bisa seperti itu ya kan. Jadi cukup hati-hatilah intinya terkait toxic environment ini. Nah, tapi bukan berarti yang aku bilang tadi kita harus embrace, bukan berarti do nothing gitu loh. Ya kita bisa memproteksi diri kita biar ketika ada toxic environment kita itu tahu how to deal with gitu loh. Gitu ya. Kita embrace itu dan bisa kita kelola bahkan, dan bisa menjadi strength kita gitu. Yang awalnya weakness jadi strength. Ya, pertama adalah yang harus kita lakukan terkait toxic environment ini adalah kita harus mengedukasi diri kita sendiri terhadap yang namanya toxic environment itu sendiri ya. Berkaitan juga dengan yang namanya tanda-tanda apa sih toxic environment ini, tanda-tanya kayak gini, kayak gitu dan seterusnya. Dan juga dampak dari toxic environment itu seperti apa, yang udah aku sebutkan tadi terkait jasmani dan rohani atau psikologi, mental kita dan juga fisik kita. Itu kita harus ketahui dampak-dampaknya itu seperti apa aja gitu loh. Jadi kita kalau tahu ilmunya atau pengetahuan terkait toxic environment, gejala, tanda-tanda dan juga dampaknya, alhasil kalau kita menemukan atau facing the problem something like that, we know how to filter, how to protect ourselves gitu. Udah ada tanda-tanda aneh gitu kan, aku harus kayak gini, so you know how to take the solution gitu, you know how to solve was it ya kondisi-kondisi seperti itu, and turn into your positivity. Oke, selanjutnya ketika kita udah self educated terkait yang namanya toxic environment itu ya, kalau bisa kalian menerapkan yang namanya sistem ya pada diri kalian sendiri, ya ini terkait self talk gitu. Lebih tepatnya sesuatu yang positif, self talk ya. Jadi kalian camkan baik-baik ataupun ngobrol sendiri dalam pikiran kalian terkait hal yang positif gitu loh. Misalnya sesuatu yang susah, kenapa sih orang ini selalu bikin aku repot dan seterusnya gitu. Itu emang sesuatu yang toksik ya. Tapi kalau kalian selalu mengatakan kepada diri kalian, enggak, kamu bisa, mungkin orang ini seperti ini. Jadi kita selalu berpositif thinking terhadap sesuatu hal ya. Husnuzon lebih tepatnya seperti itu. Jadi jangan hanya berpikir negatif, nih orang toksik banget, dia dikit-dikit toksik. Alhasil ya kita toksik sendiri tuh karena berpikiran seperti itu. Dikit-dikit kita itu berpikiran curiga dan seterusnya. Kalau kita lebih bisa memahami situasi ya kan, tidak terburu-buru dalam menjudge sesuatu yang negatif gitu kan ya, alhasil kita bisa melihat something behind gitu, which is positive gitu kan. I believe there will be positivity inside of it gitu lah. Jadi camkan dulu baik-baik terkait self talk positively. Dari situ teman-teman akan lebih lebih lapang lagi, lebih terbuka lagi horizon pikiran kalian untuk memandang sesuatu yang lain, POV yang lain, dan pasti di situ ada positivity-nya. I believe about that. Selanjutnya selayaknya manusia umum yang memang
punya ciri khas dalam artian mengekspresikan segala sesuatu ya, perasaan dan seterusnya, kalian mesti tahu ya how to, when to dalam mengekspresikan diri kalian. Sesuatu hal yang toksik itu membuat kita kesal atau muncul yang namanya amarah dalam diri kita. Sebaiknya emang dilampiaskan gitu loh, diluapkan, tapi kalian harus tahu how-nya gitu loh, dan juga when-nya. Jangan serta-merta ya udah yang penting aku ngomong aja, yang penting aku speak up aja dan udah kelar gitu loh. Ya kan? Tidak melihat dampak dari speak up kalian tersebut. Ketika emang harus secara brutal speak up dan itu emang tepat, ya nggak apa-apa lakukan. Tapi kalau semisal kayaknya ketika brutal untuk speak up terkait hal ini itu berdampak kepada sesuatu yang lebih buruk, ya jangan deh gitu. Hold that gitu loh. Jadi jangan diteruskan. Kalian pikirkan lagi how-nya, gimana ya bisa speak up, ya kan, telling to everyone tapi nggak sampai bikin gaduh gitu kan, atau membuat situasi lebih parah lagi gitu loh. Dan kapan ya momen yang paling tepat, ya waktu ini, waktu itu kan, dan seterusnya. Pikirkan itu baik-baik gitu kan. Jadi jangan asal kayak gitu. Intinya sih ketika dalam situasi dimana kita mendapatkan terserang ya, segala toxic environment kayak gitu, kewarasan kalian harus tetap diutamakan gitu loh. Kalian harus lihat how-nya dan when-nya gitu, atau juga bahkan where-nya gitu. Artinya kalian harus tepat banget kapan, bagaimana, dan di mananya dalam menyampaikan ataupun mengekspresikan kalian. Itu apakah memang secara vulgar di Twitter kita speak up aja gitu kan, di sosial media gitu kan, atau bahkan dengan karya gitu kan. I don't know, kalian lebih tahu kondisinya, tapi yang jelas kalian harus tahu how and when atau bahkan where-nya untuk mengekspresikan ketika kalian mendapatkan suatu toxic environment tersebut ya. Selanjutnya adalah kalian mesti punya partner ya, atau best friend, bestie kalian lah, yang kalian sangat percaya gitu kan, menjadi partner kalian untuk sharing kayak gitu, ataupun bercerita gitu terkait perasaan kalian gitu loh, kegundahan kalian terkait toxic environment tersebut gitu. Emang banyak orang yang gampang, gimana ya, intinya tuh emang aku mau katakan cukup gampang untuk punya temen ya gitu loh, temen deket, best friend gitu. Tapi emang nggak semua best friend itu tepat untuk dijadikan temen sharing terkait toxic tersebut. Kadang-kala ada respon dari temen, alah gitu doang gitu kan, aduh ini teman kerjaku kayak gini nih, toxic banget, dia ngasih beban yang bukan dari job deskku misalnya gitu. Kalian cerita ke teman kalian, dan teman kalian responnya adalah alah gitu doang gitu kan, aku aja kayak gini nih gitu kan, tempat kerjaku kayak gini. Ada komparasi di situ, bukan suatu solusi gitu kan, tapi komparasi, membanding-bandingkan dengan tempat kerjanya dengan tempat kerja kita gitu yang toxic tadi gitu loh, dan menganggap toxic yang ada di tempat kerja itu hal yang biasa gitu. Itu best friend kita terkadang juga ngomong kayak gitu kan. Jadi intinya sih nggak semua orang, nggak semua best friend lah ya itu tepat gitu loh. Makanya pilihlah temen ya kan dalam hal tertentu gitu loh. Ada temen yang emang sekedar hihi enak banget, ada temen juga yang untuk situasi yang sharing toxic kayak gitu emang ada juga yang tepat gitu loh. Kalian harus lebih pinter ya dalam memilih teman, selektif ya kan, to have a friend. Itu selanjutnya adalah kalau kalian emang udah ngerasa ini parah banget nih gitu kan, tapi juga nggak enak speak upnya dan seterusnya, ke temen juga ngerasa nggak nyaman gitu, lebih baik sih kalian datang ke psikologis gitu kan, ke psikolog dulu. Bahkan kalau emang nanti disarankan di situ ya ke psikiater gitu loh, kalau emang lebih parah ya. Jadi ngobrol kepada orang yang lebih kompeten, ahlinya di sini psikolog. Di situ kalian akan jauh lebih safe lagi lah, privasi kalian juga terjaga. Emang aku belum punya pengalaman datang ke psikolog yang untuk share apa yang aku rasakan gitu loh. Cuma ada teman-teman yang udah pernah melakukannya dan it works gitu loh. Tapi emang nggak sekali datang dan everything's gonna be okay, tidak seperti itu ya.
emang butuh tahap gitulah dalam menyelesaikan suatu masalah terkait kejiwaan ini gitu. Tapi just believe someday bakal selesai juga kok gitu loh. Tapi emang kalian harus percaya butuh proses. Apa ya? Mengobati luka fisik dan mengobati perasaan itu beda treatmentnya. Intinya sih kayak gitu. Tapi aku sarankan emang datang, nggak harus nunggu udah kena masalah baru datang ke psikolog, nggak harus gitu kan. Selainnya ke dokter gigi ya gitu loh, kalian nggak harus nunggu gigi berlubang saya itu datang datang ke dokter gigi, intinya kayak gitu ya. Just cek aja gitu kan. Oke, aman ya udah gitu loh, seperti itu aja. Nah kan, tapi emang sih it takes a money gitu loh, maksudnya ada cost yang harus kalian sacrifice gitu, tapi it's worth it, intinya sih kayak gitu. Well, itu aja yang mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jadi harapanku adalah kalian lebih aware lagi terkait toxic, jangan dipandang remeh gitu kan, dan kalian emang benar-benar harus tahu bagaimana berdamai dengan itu, bahkan solve the problem terkait toxic environment. Final decision-nya ada di kalian sendiri. Semisal nih kalau kalian di dunia kerja ada toxic dan memang menurut kalian itu harus leaving gitu kan, resign dari tempat kerja tersebut, ya udah nggak apa-apa. Cuma itu beda pembahasan lagi, dalam artian ketika kalian pindah harus ada pengorbanan tertentu ya yang harus kalian hadapi itu. Kalaupun stay juga ada konsekuensi tertentu ya, jadi kalian lebih paham, bijaksanalah dalam mengambil keputusan pada akhirnya. Tapi dalam toxic ini kalian harus sadari pasti ada di lingkungan apapun, dan harapannya nggak akan terjadi hal-hal yang merugikan kalian lah gitu, itu harapanku. Anyway, before aku close di sini, aku bisa sampaikan bahwasanya teman-teman, bagi kalian yang kepo dengan karyaku, bukuku maksudnya, kalian bisa aja cek di link yang ada di deskripsi, aku taruh di sana. Cek bentar lah, kalau emang tertarik bisa langsung aja check out. Itu aja harapanku, kalian check out ya, baca karyaku. Itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.